Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Nah, apa itu policy brief dan dokumen advokasi agribisnis? Materi ini membahas bagaimana penyusunan sebuah dokumen yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dalam dunia agribisnis, policy brief menjadi salah satu instrumen penting karena mampu menghubungkan hasil penelitian, hasil observasi lapangan maupun inspirasi masyarakat dengan proses perumusan kebijakan publik. Secara umum, policy brief adalah dokumen singkat yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta, data, dan hasil analisis untuk menjelaskan suatu permasalahan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah, lembaga, atau pengambilan keputusan. Berbeda dengan laporan penelitian yang biasanya panjang dan mendetail, policy brief hanya memuat informasi yang paling penting sehingga mudah dipahami dalam waktu singkat. Sementara itu, dokumen advokasi agribisnis merupakan dokumen yang digunakan sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis melalui pendekatan ilmiah dan argumentatif. Dokumen ini bertujuan agar berbagai persoalan yang dihadapi petani, pelaku usaha, koperasi maupun masyarakat dapat diketahui oleh pemerintah sehingga memperoleh perhatian dalam bentuk kebijakan, program, atau regulasi yang lebih baik. Dalam konteks agribisnis, policy brief dapat digunakan untuk membahas berbagai isu seperti rendahnya produktivitas pertanian, tingkatnya harga pupuk, lemahnya akses pasar, minimnya teknologi pertanian, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan petani. Semua isu tersebut membutuhkan rekomendasi kebijakan yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Policy brief juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi kebijakan, policy communication. Artinya, dokumen ini berfungsi menyampaikan informasi ilmiah kepada pengambil keputusan dengan bahasa yang sederhana. Pengambilan keputusan dengan bahasa yang sederhana, ringkas, namun tetap berbobot. Oleh karena itu, penyusunan policy brief harus mampu menerjemahkan hasil penelitian kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, slide pertama ini menjadi pengantar penting pada pembahasan pertama ini menjadi pengantar yang sangat penting menjelaskan bahwa penyusunan policy brief bukan sekedar kegiatan menulis dokumen tetapi merupakan proses penyampaian bukti ilmiah agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor agribisnis menghadapi beberapa tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan terus meningkat. Sementara produktivitas pertanian di beberapa daerah justru mengalami stagnasi. Di sisi lain, perubahan iklim, keterbatasan lahan, kenaikan harga sarana produksi, serta fluktuasi harga hasil pertanian menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh petani.
Nah, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan budaya atau peningkatan produksi semata. Yang dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran sehingga mampu memberikan solusi yang berkelanjutan. Akan tetapi, pengambilan kebijakan seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah dokumen yang mampu mengajikan inti permasalahan secara ringkas, namun tetap berdasarkan bukti ilmiah. Dokumen tersebut adalah Policy Brief. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan banyak penelitian di bidang pertanian dan agribisnis. Sayangnya, hasil penelitian tersebut sering berhenti di perpustakaan atau jurnal ilmiah tanpa dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan. Policy Brief hadir sebagai jembatan yang menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dalam dunia advokasi, keberadaan Policy Brief juga menjadi alat komunikasi yang sangat penting. Melalui dokumen akademisi, organisasi pertanian, lembaga swadaya masyarakat, maupun praktik dalam menyampaikan usulan kebijakan secara lebih sistematis dan berbasis bukti sehingga memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, tujuan penyusunan Policy Brief memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah memberikan informasi yang akurat kepada pengambil kebijakan mengenai suatu masalah yang sedang terjadi di lapangan. Informasi tersebut disusun berdasarkan data yang valid sehingga dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan kedua adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang realistis. Policy Brief tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan sesuai kondisi yang ada. Tujuan ketiga, menjembatani hasil penelitian dengan kebijakan politik. Banyak penelitian menghasilkan temuan yang bermanfaat, namun tidak semuanya sampai kepada pemerintah. Policy Brief membantu menyampaikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Tujuan yang keempat, meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat berdasarkan data dan analisis ilmiah cenderung lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan politik semata. Tujuan kelima, mendukung pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang baik, kesejahteraan petani dapat meningkat, produktivitas pertanian bertambah, dan ketahanan pangan nasional dapat diperkuat. Mengapa Policy Brief itu penting? Nah, Policy Brief itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan karena menjadi media komunikasi antara hasil penelitian dengan para pengambil keputusan. Dalam praktiknya, seorang pembuat kebijakan seperti menteri, gubernur, bupati, kepala dinas, atau anggota DPR memiliki keterbatasan waktu untuk membaca laporan penelitian yang lebih tebal, bahkan bisa mencapai ratusan halaman. Oleh karena itu, mereka memerlukan sebuah dokumen yang ringkas namun tetap mampu menyampaikan inti permasalahan serta solusi yang dapat diterapkan. Istilah Policy Brief berfungsi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Dalam bidang agribisnis, banyak masalah yang memerlukan perhatian pemerintah seperti rendahnya produktivitas tanaman, mahalnya hasil pupuk, terbatasnya akses pembiayaan bagi petani, kerusakan infrastruktur pertanian, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga hasil panen. Jadi, masalah-masalah tersebut tidak dikomunikasikan secara sistematis kepada pemerintah, maka kemungkinan besar tidak akan menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan. Policy Brief membantu menyampaikan persoalan tersebut secara singkat, jelas, dan berbasis bukti sehingga peluang untuk ditindaklanjuti menjadi lebih besar. Policy Brief juga penting karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian umumnya lebih efektif dibandingkan kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau pertimbangan politik. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Polifbrief menjadi sarana advokasi yang lebih profesional. Organisasi pertanian, akademisi, lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat dapat menggunakan Polifbrief untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara ilmiah. Hal ini membuat usulan yang disampaikan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan hanya menyampaikan pendapatan tanpa dukungan data. Prinsip penyusunan Polifbrief. Dalam penyusunan Polifbrief terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar dokumen yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima oleh pengambilan kebijakan. Prinsip penyusunan Polifbrief ada yang pertama berbasis bukti, evidence basis. Prinsip pertama adalah berbasis bukti, artinya semua informasi yang disampaikan harus berdasarkan dari data yang valid, hasil penelitian, survei, observasi, maupun statistik resmi. Penyusunan tidak boleh menyampaikan opini pribadi tanpa didukung bukti yang kuat. Selanjutnya, objektif. Polifbrief harus bersifat objektif, yaitu menyampaikan fakta apa adanya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Analisis yang diberikan harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, ringkas dan jelas. Salah satu ciri utama Polifbrief adalah ringkas. Dokumen ini biasanya hanya terdiri atas beberapa halaman, sehingga informasi yang disampaikan harus langsung pada pokok pembahasan tanpa penjelasan yang bertele-tele. Selanjutnya, solutif. Polifbrief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif solusi yang relatif. Rekomendasi yang diberikan harus dapat diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, relevan. Isi Polifbrief harus sesuai dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Masalah yang dibahas berupa isu yang sedang berkembang atau membutuhkan perhatian segera. Selanjutnya, dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus sederhana, komunikatif, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah teknik agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Ciri-ciri Polifbrief. Pertama itu singkat. Polifbrief itu biasanya yang kedua itu fokus pada satu permasalahan. Setiap Polifbrief hanya membahas satu isu utama sehingga membahasnya lebih mendalam dan tidak lebar dan ke berbagai topik lain. Yang ketiga itu menggunakan data. Semua argumen didukung oleh data dan fakta sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang keempat itu memiliki analisis. Polifbrief tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menyelesaikan penyebab masalah serta dampaknya. Yang kelima, memberikan rekomendasi. Di bagian akhir selalu terdapat rekomendasi kebijakan sebagai solusi atau masalah yang dibahas. Yang keenam, ditujukan pada pengambilan kebijakan. Target utama pembaca Polifbrief adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, bukan masyarakat umum. Selanjutnya, syarat penyusunan Polifbrief. Agar Polifbrief dapat digunakan sebagai dokumen advokasi yang baik, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, masalah yang diangkat harus benar-benar terjadi di lapangan dan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kedua, data yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya, seperti hasil penelitian Badan Pusat Statistik ataupun BPS, kementerian atau jurnal ilmiah. Ketiga, analisis harus logis dan mudah dipahami. Keempat, rekomendasi yang diberikan harus realistik, dapat diterapkan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kelima, bahasa yang digunakan itu harus jelas, singkat, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Yang kedelapan, cara atau tahap penyusunan Polifbrief. Penyusunan Polifbrief dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu menentukan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua itu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, survei, atau studi pustaka. Yang ketiga itu menganalisis penyebab dan dampak dari permasalahan tersebut. Yang keempat, penyusunan beberapa alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan. Yang kelima, memiliki rekomendasi kebijakan yang paling efektif. Yang keenam,
Menulis policy brief dengan struktur yang sistematis, mulai dari judul, latar belakang, analisis, hingga rekomendasi. Tahap tersebut harus dilakukan secara berurutan agar hasil policy brief memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana implementasi policy brief itu? Nah, setelah policy brief selesai disusun, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah atau lembaga terkait. Misalnya, hasil penelitian mengenai rendahnya produktivitas melon disusun menjadi policy brief, kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya, Dinas dapat menggunakan rekomendasi tersebut sebagai dasar penyusunan program penelitian pelatihan petani, pemberian bantuan benih unggul, atau pembangunan sistem irigasi. Implementasi policy brief juga dapat dilakukan melalui seminar, diskusi publik, forum konsultasi, rapat koordinasi, maupun audiensi dengan pembuat kebijakan. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di mana policy brief itu diterapkan? Nah, policy brief itu dapat diterapkan di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam bidang agribisnis, policy brief banyak digunakan di Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Provinsi dan Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ataupun Bapeda, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi petani, koperasi, hingga perusahaan agribisnis. Dokumen ini juga sering digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi terhadap isu-isu pertanian, ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan kesejahteraan petani. Nah, kapan policy brief itu digunakan? Jadi, policy brief itu digunakan ketika terdapat sesuatu masalah yang memerlukan perhatian pemerintah dan membutuhkan kebijakan baru atau perbaikan kebijakan yang sudah ada. Dokumen ini biasanya disusun sebagai pemerintah penyusun program kerja, sebelum penyusunan anggaran, saat evaluasi kebijakan, atau ketika muncul persoalan mendesak yang harus segera ditangani. Dalam bidang agribisnis, policy brief itu dapat digunakan ketika terjadi penurunan produksi akibat perubahan iklim, kelangan pupuk, serangan hama dan penyakit tanaman, penurunan harga hasil panen, atau masalah distribusi pangan. Contoh penerapan dalam bidang agribisnis itu mengenai tingkat produktivitas usaha tani melon. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas melon itu di sebuah daerah masih rendah karena petani belum menggunakan benih unggul dan sistem irigasi tetes. Sedangkan hasil pertanian tersebut disusun sebuah policy brief yang berisi analisis penyebab rendahnya produktivitas serta rekomendasi kepada pertanian daerah untuk menyediakan bantuan benih unggul, pelatihan budidaya melon, dan pembangunan irigasi. Nah, apa itu policy brief? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu policy brief. Pengertian dari policy brief itu merupakan sebuah dokumen singkat yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan suatu permasalahan publik beserta hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dokumen ini dirancang agar mudah dipahami oleh pembuat kebijakan tanpa harus membaca laporan penelitian yang panjang. Oleh karena itu, policy brief itu menjadi salah satu bentuk komunikasi ilmiah yang efektif antara peneliti, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Istilah policy brief berasal dari dua kata, yaitu policy yang berarti kebijakan dan brief yang berarti singkat atau ringkas dan singkat. Dalam demikian, policy brief dapat diartikan sebagai dokumen ringkas mengenai suatu kebijakan maupun bentuk singkat. Isi policy brief tetap harus berbobot, berbasis data, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam bidang agribisnis, policy brief memiliki fungsi yang sangat penting karena
Berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pertanian seringkali membutuhkan perhatian pemerintah, misalnya rendahnya produktivitas tanaman, harga komoditas yang tidak stabil, kelangkaan pupuk, perubahan iklim, hingga lemahnya akses pemasaran hasil pertanian. Semua permasalahan tersebut memerlukan rekomendasi kebijakan yang tepat agar dapat diselesaikan secara efektif. Policy Brief berbeda dengan laporan penelitian. Laporan penelitian menjelaskan seluruh program penelitian mulai dari latar belakang, metode analisis, hingga pembahasan secara rinci. Sebaliknya, Policy Brief hanya mengambil informasi yang paling penting dari hasil penelitian tersebut untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat memahami inti persoalan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, Policy Brief juga merupakan bentuk advokasi berbasis bukti, evidence-based advocation. Artinya, setiap rekomendasi yang diberikan harus didukung oleh fakta, data, statistik, hasil penelitian, maupun pengalaman empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara umum, Policy Brief itu tidak hanya digunakan di bidang agribisnis, tetapi juga dalam sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan pemerintah. Namun, dalam konteks agribisnis, Policy Brief itu menjadi alat yang sangat relatif karena mampu menjembatani kebutuhan petani dan pelaku usaha dengan pemerintah sebagai bentuk kebijakan. Nah, perkembangan sektor agribisnis yang semakin kompleks menyebabkan kebutuhan akan kebijakan yang tepat semakin meninggi. Berbasis tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, peningkatan jumlah penduduk, fluktuasi harga komoditas, menuntut adanya kebijakan yang mampu memberikan solusi secara cepat dan tepat sasaran. Di sisi lain, banyak hasil pertanian yang sebenarnya mampu memberikan solusi terhadap berbagai soalan, tetapi hasil penelitian tersebut seringkali hanya tersimpan dalam bentuk laporan atau jurnal ilmiah. Laporan penelitian biasanya memiliki jumlah halaman yang sangat banyak dan menggunakan bahasa ilmiah yang sulit dipahami oleh pembuatan kebijakan. Akibatnya, hasil penelitian tersebut kurang dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu media yang mampu menyampaikan hasil penelitian secara ringkas namun tetap berbobot. Media tersebut adalah Policy Brief. Dengan adanya Policy Brief, informasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai laporan dapat dirangkum menjadi sebuah dokumen singkat yang berisi inti permasalahan, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh pemerintah. Dalam bidang agribisnis, Policy Brief itu menjadi sangat penting karena sebagai besar kebijakan pertanian memerlukan dukungan data yang akurat. Misalnya, ketika pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi pupuk, bantuan benih unggul, atau program pertahanan pangan, maka diperlukan informasi yang berasal dari penelitian dan kondisi nyata di lapangan. Policy Brief itu menjadi alat yang menjembatani kebutuhan tersebut sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Nah, tujuan Policy Brief. Penyusunan Policy Brief itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu informasi yang akurat mengenai suatu permasalahan kepada pengambilan kebijakan. Informasi tersebut disajikan secara singkat sehingga mudah dipahami tanpa mengurangi kualitas hasil isi. Tujuan yang kedua itu memberikan rekomendasi kebijakan dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis yang logis dan didukung oleh data yang valid. Tujuan yang ketiga itu menghubungkan hasil penelitian dengan proses penyusunan kebijakan. Banyak penelitian menghasilkan temuan yang bermanfaat, tetapi tidak semuanya sampai kepada pemerintah. Melalui Policy Brief, hasil penelitian tersebut dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang praktis. Tujuan berikutnya itu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti ilmiah umumnya lebih efektif dan mudah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, mengapa Policy Brief itu penting?
Sama kayak pembahasan di atas itu, Polibrief itu dapat membantu pemerintah memahami masalah secara cepat hingga keputusan dapat diambil dengan lebih efisien. Selain itu, rekomendasi yang diberikan telah melalui program analisis sehingga lebih dapat dipercaya dibandingkan pendapat yang tidak didukung oleh data. Nah, prinsip-prinsip Polibrief itu berbasis bukti, sama kayak penjelasan pertama, berbasis bukti, objektif yang artinya itu tidak memihak kepentingan tersebut dan menyampaikan kondisi itu sesuai dengan fakta. Habis itu ringkas, jelas, relevan, dan solutif. Nah, ciri-cirinya itu sama kayak tadi di atas, itu singkat, padat, berbasis data dan fakta. Karena kalau tidak ada data dan fakta itu akan membuat orang lebih bingung percaya atau tidaknya terhadap permasalahan yang ada itu. Nah, fokus yang selanjutnya ada fokus pada isu, memiliki analisis yang jelas, memberikan rekomendasi kebijakan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu di mana Polibrief itu digunakan. Nah, biasanya itu Polibrief itu digunakan di berbagai lembaga ya, yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi petani dan koperasi, lembaga swadaya masyarakat ataupun disebut dengan LSM, dan perubahan agribisnis yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, dalam sektor agribisnis, Polibrief itu sering digunakan sebagai dasar penyusunan program, pentingnya produksi, pengembangan komunitas unggul, pemberdayaan petani, hingga penyusunan regulasi di bidang pertanian. Nah, kapan Polibrief itu digunakan? Polibrief itu digunakan ketika terdapat suatu masalah yang membutuhkan kebutuhan ataupun kebijakan baru. Misalnya itu sebelum pemerintah menyusun program kerja, saat mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, ketika muncul permasalahan baru seperti serangan hama, gagal panen, ataupun kelangkaan pupuk. Nah, pada saat penyusunan anggaran, pembangunan sektor pertanian, dan sebagai bahan pendukung dalam rapat koordinasi atau pembahasan kebijakan. Dengan demikian, Polibrief itu menjadi dokumen fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai tahapan proses perumusan kebijakan. Nah, contoh penerapan Polibrief dalam bidang agribisnis itu sama sih sebenarnya kayak tadi tentang penurunan produktivitas itu. Nah, langsung kita lanjutkan, mengapa Polibrief itu penting. Polibrief itu merupakan salah satu dokumen yang memiliki peranan penting dalam proses penyusunan kebijakan publik karena berfungsi sebagai penghubung antara hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Nah, penting Polibrief itu terletak pada kemampuannya penyampaian informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan inti permasalahan. Dengan demikian, pembuatan kebijakan dapat memahami suatu isu dalam bentuk yang relatif singkat dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Dalam dunia pemerintahan, setiap kebijakan idealnya itu disusun dari berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar asumsi ataupun kepentingan tertentu. Nah, Polibrief itu membantu menyediakan informasi tersebut dalam bentuk yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, Polibrief itu menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan efisien dan tepat sasaran. Nah, di bidang agribisnis, pentingnya Polibrief itu semakin terasa karena faktor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang mendukung perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut bisa seperti rendahnya produktivitas, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, terbatasnya akses modal, hingga lemahnya pemasaran hasil pertanian memerlukan solusi yang didasarkan pada hasil penelitian dan kondisi nyata di lapangan.
Nah, polybrief itu juga menjadi media maupun menyampaikan berbagai persoalan tersebut kepada pembuat kebijakan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan regulasi. Dengan kata lain, pentingnya polybrief itu tidak hanya terletak pada bentuk dokumen yang ringkas, tetapi juga pada fungsinya sebagai alat komunikasi ilmiah, alat advokasi kebijakan, dan sarana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan di berbagai sektor, termasuk agribisnis. Nah, latar belakang pentingnya polybrief itu berasal dari kenyataan bahwa banyak hasil penelitian yang berkualitas tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyusunan kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun instansi pemerintah seringkali menghasilkan temuan yang bermanfaat. Namun, hasil tersebut biasanya disajikan dalam bentuk laporan yang panjang, sehingga sulit dipahami oleh pembuat kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu. Di sisi lain, pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang singkat, jelas, dan langsung mengarah pada solusi. Mereka tidak hanya memerlukan data mengenai masalah yang terjadi, tetapi juga alternatif kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen yang mampu merangkum hasil penelitian menjadi informasi yang praktis dan mudah digunakan. Polybrief itu hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam sektor agribisnis, kebijakan yang tidak didukung oleh data seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, distribusi pupuk yang tidak merata, atau program peningkatan produksi yang kurang efektif. Dengan adanya polybrief, pemerintah memperoleh dasar ilmiah yang lebih kuat dalam merancang kebijakan sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan arus data semakin cepat. Pembuat kebijakan membutuhkan dokumen yang mampu menyaring berbagai informasi tersebut menjadi rekomendasi yang relevan. Polybrief itu menjadi salah satu solusi karena menyajikan informasi yang telah dianalisis secara sistematis dan fokus pada isu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis dokumentasi advokasi. Dokumen advokasi yaitu dokumen yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan suatu gagasan, hasil analisis, atau rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dokumen ini berfungsi sebagai media dokumentasi atau masyarakat, akademisi, organisasi, maupun lembaga dengan pemerintah atau pembuat kebijakan agar suatu isu memperoleh perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan atau program yang sesuai. Dalam bidang agribisnis, dokumen advokasi menjadi salah satu instrumen penting karena berbagai permasalahan pertanian tidak dapat diselesaikan hanya oleh petani atau pelaku usaha. Dibutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, regulasi, anggaran, maupun program pembangunan. Oleh karena itu, dokumen advokasi digunakan untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan beserta usulan solusi yang didukung oleh data dan fakta. Dokumen advokasi tidak hanya membentuk polybrief, adanya beberapa jenis dokumen lain yang memiliki tujuan dan karakteristik seperti polybrief, polypaper, position paper, policy memo, eksekutif, summaries, dan naskah akademik. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan kebutuhan dokumentasi dan kebijakan. Dengan memahami berbagai jenis dokumen advokasi, seseorang dapat memiliki bentuk dokumen yang paling tepat untuk menyampaikan suatu isu. Pemilihan jenis dokumen yang sesuai akan membuat proses advokasi menjadi lebih efektif,
dan meningkatkan peluang agar rekomendasi yang disampaikan diterima oleh pembuat kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan, pembuat keputusan membutuhkan informasi yang berasal dari berbagai sumber. Informasi tersebut dapat berupa hasil penelitian, laporan evaluasi, analisis kebijakan, maupun aspirasi masyarakat. Akan tetapi, setiap kebutuhan informasi memerlukan bentuk dokumen yang berbeda-beda. Sebagai contoh, apabila pemerintah hanya memerlukan gambaran singkat mengenai suatu masalah, maka policy brief itu lebih sesuai digunakan namun apabila diperlukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai berbagai alternatif kebijakan, maka policy paper itu menjadi pilihan yang lebih tepat. Begitu pula jika suatu organisasi ingin menyampaikan sikap resminya terhadap suatu isu, maka position paper lebih sesuai digunakan. Dalam bidang agribisnis itu, keberagaman dokumen advokasi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi juga sangat beragam. Mulai dari masalah produksi, distribusi, permasalahan harga, hingga ketahanan pangan memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen harus memahami fungsi-fungsi jenis dokumen advokasi agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara efektif oleh pembuat kebijakan. Tujuan jenis-jenis dokumen advokasi itu, yang pertama itu adanya berbagai jenis dokumen advokasi agar informasi dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik pembaca. Tidak semua pembuat kebijakan itu membutuhkan informasi dan bentuk yang sama. Ada yang hanya memerlukan ringkasan singkat dan ada pula yang membutuhkan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan. Tujuan lainnya itu meningkatkan aktivitas komunikasi kebijakan. Dengan menggunakan jenis dokumen yang tepat, penyusunan dapat menyampaikan informasi secara lebih jelas, sistematis, dan mampu dipahami. Dalam bidang agribisnis, berada beberapa jenis dokumen advokasi bertujuan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan nasional. Mengapa penting memahami jenis-jenis dokumen advokasi? Karena setiap dokumen memiliki fungsi, sasaran, dan cara penyampaian yang berbeda-beda. Kesalahan memiliki jenis dokumen dapat menyebabkan informasi yang disampaikan kurang efektif atau bahkan tidak dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Sebagai contoh, apabila seseorang peneliti ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, penggunaan policy brief akan lebih efektif dibandingkan laporan penelitian yang sangat panjang. Sebaliknya, jika pemerintah membutuhkan kajian mendalam mengenai dampak suatu kebijakan, maka policy paper atau naskah akademik lebih sesuai digunakan. Selanjutnya, struktur policy brief. Struktur policy brief adalah susunan atau serangkai sistematis yang digunakan dalam penyusunan policy brief agar informasi yang disampaikan tersusun secara logis, mudah dipahami, dan mampu meyakinkan pembuat kebijakan. Struktur ini berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk menyusun isi dokumen secara runtut, mulai dari pengenalan masalah hingga penyampaian rekomendasi kebijakan. Nah, policy brief yang memiliki struktur yang baik akan memudahkan pembaca memiliki isi dokumen tanpa harus membaca seluruh laporan peneliti. Oleh karena itu, struktur bukan hanya sekedar untuk penulisan, tetapi juga menjadi strategi komunikasi yang membantu penyampaian pesan secara efektif. Pada umum, struktur policy brief itu terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu judul,
Pada umumnya, struktur policy brief itu terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu judul, ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan penutup. Nah, setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan untuk menghasilkan dokumen yang utuh. Dalam bidang agribisnis, struktur yang sistematis sangat penting karena permasalahan yang dibahas seringkali melibatkan berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, teknologi, kelembagaan, dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya struktur yang jelas, pembuat kebijakan dapat memahami persoalan secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersusun dengan baik. Nah, policy brief itu disusun untuk membantu pengambilan kebijakan, memahami suatu permasalahan secara cepat agar tujuan tersebut tercapai. Nah, informasi di dalam policy brief itu harus disusun secara sistematis. Tanpa struktur yang jelas, informasi dapat menjadi sulit dipahami sehingga tujuan penyusunan policy brief itu tidak tercapai. Latar belakang pentingnya struktur policy brief itu juga berkaitan dengan efisiensi komunikasi. Pembuat kebijakan umumnya memiliki waktu yang terbatas sehingga membutuhkan dokumen yang langsung menjelaskan inti persoalan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam struktur policy brief itu memiliki fungsi tertentu, mulai dari menjelaskan masalah, menganalisis penyebab, hingga memberikan rekomendasi. Dalam bidang agribisnis, struktur yang baik memungkinkan berbagai persoalan seperti rendahnya produktivitas, ketidakstabilan harga komoditas, atau keterbatasan akses pasar dijelaskan secara runtut, sehingga solusi yang diusulkan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Nah, selanjutnya menulis latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu merupakan bagian awal dari sebuah policy brief yang berfungsi untuk menjelaskan kondisi nyata mengenai suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nah, bagian ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai mengapa suatu isu penting untuk dibahas, mengapa diperlukan suatu kebijakan sebagai solusi. Dengan kata lain, itu latar belakang itu menjadi dasar yang menjelaskan alasan utama penyusunan policy brief. Nah, dalam penyusunan policy brief itu latar belakang tidak hanya berisi uraian mengenai masalah, tetapi juga menjelaskan fakta-fakta yang mendukung keberadaan masalah tersebut. Fakta tersebut dapat berupa data statistik, hasil penelitian, laporan pemerintah, maupun hasil observasi lapangan. Nah, penyajian data yang akurat akan memperkuat argumen bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi dan memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan. Latar belakang juga menjadi penghubung antara kondisi nyata di lapangan dengan tujuan penyusunan policy brief. Nah, pembaca itu harus dapat memahami mengapa masalah tersebut perlu segera diatasi, siapa yang terdampak, secara apa konsekuensi yang akan terjadi apabila tidak ada tindakan ataupun kebijakan yang diambil. Nah, oleh karena itu penyusunan latar belakang harus dilakukan secara objektif, logis, dan didukung oleh bukti dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang agribisnis. Nah, latar belakang itu dapat menjelaskan berbagai persoalan seperti rendahnya produktivitas petani, terbatasnya akses permodalan petani, fluktuasi harga hasil panen, perubahan iklim, ataupun lemahnya sistem pemasaran. Semua persoalan tersebut perlu dijelaskan secara sistematis agar pembuat kebijakan memahami urgensi dari isu yang diangkat. Selanjutnya penyusunan analisis masalah, di mana pengertian apa itu analisis masalah? Analisis masalah merupakan proses mengidentifikasi, penyajian, dan menjelaskan
secara mendalam suatu permasalahan yang menjadi fokus dalam police brief. Analisis masalah tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menguraikan mengapa masalah tersebut terjadi, apa penyebab utamanya, dan siapa yang terdampak, secara bagaimana dampak yang terhadap masyarakat, pemerintah, maupun sektor yang terkait. Dalam kata lain, analisis masalah bertujuan untuk menemukan akar penyebab suatu persoalan sehingga hasil yang diberikan benar-benar mampu menyelesaikan masalah, bukan hanya mengatasi gejalanya. Nah, dalam penyusunan police brief itu analisis masalah menjadi bagian yang sangat penting karena merupakan jembatan antara latar belakang dan rekomendasi kebijakan. Jika analisis dilakukan secara mendalam, maka rekomendasi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Sebaliknya, apabila analisis kurang tepat atau hanya berdasarkan dugaan, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Di bidang agribisnis, analisis masalah digunakan untuk mengidentifikasi penyebab berbagai persoalan seperti rendahnya produktivitas petani, tingginya biaya produksi, fluktuasi harga, hasil panen, rendahnya kualitas produk, kualitasnya akses terhadap teknologi, serta lemahnya kelembagaan petani. Nah, persoalan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab utama. Selanjutnya penyusunan alternatif kebijakan, di mana alternatif kebijakan itu beberapa pemilihan solusi yang dirancang untuk mengatasi suatu permasalahan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penyusunan police brief itu, alternatif kebijakan menjadi bagian yang sangat penting karena menunjukkan bahwa suatu masalah dapat diselesaikan melalui berbagai pendekatan, bukan hanya soal solusi. Penyusunan police brief itu harus mampu menyajikan beberapa pilihan kebijakan yang relatif agar pembuat kebijakan memiliki dasar untuk membutuhkan tindakan yang paling sesuai. Alternatif kebijakan disusun berdasarkan data-data, hasil penelitian, serta kondisi nyata di lapangan. Nah, selanjutnya menyusun rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan itu usulan atau saran yang disusun berdasarkan hasil analisis masalah dan alternatif kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam police brief itu, rekomendasi kebijakan merupakan bagian yang paling penting karena menjadi inti dari tujuan penyusunan dokumen tersebut. Melalui rekomendasi, penulis tidak hanya menjelaskan masalah yang terjadi, tetapi juga menawarkan solusi yang paling tepat berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penyusunan police brief. Nah, kesalahan penyusunan police brief itu berbagai kekurangan ataupun kekeliruan yang terjadi selama proses penulisan sehingga dokumen tidak mampu mencapai tujuan utama, yaitu memberikan informasi yang jelas berbasis bukti dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada tahap penentuan masalah, pengumpulan data, analisis, penyusunan rekomendasi, maupun penyajian dokumen. Police brief itu yang baik harus mampu menjelaskan suatu masalah secara singkat, jelas, dan didukung oleh fakta. Namun, dalam praktiknya, banyak penyusunan masih melakukan kesalahan seperti penyampaian informasi yang terlalu panjang, penggunaan data yang tidak valid, atau memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan hasil analisis. Akibatnya, isi police brief itu menjadi kurang. Nah, meyakinkan sehingga sulit dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penyusunan police brief. Nah, kesalahan dalam penyusunan police brief itu yang tadi itu kesalahan tersebut kekeliruan dalam berbasis bukti, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh keputusan.
dipertimbangkan oleh keputusan. Nah, kesalahan tersebut dapat terjadi pada tahap penentuan masalah, pengumpulan data, kayak tadi saya jelaskan. Selanjutnya, kesimpulan dari police brief. Nah, kesimpulan ini bagian akhir dari sebuah police brief yang berfungsi untuk merangkul seluruh permasalahan secara menegaskan kembali rekomendasi kebijakan yang telah disusun. Nah, bagian ini tidak lagi menjelaskan teori ataupun data baru, tetapi memberikan ringkasan mengenai masalah, hasil analisis, dan solusi yang direkomendasikan. Nah, kesimpulan itu harus mampu menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan itu benar-benar didasarkan pada fakta ataupun analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Penutup dalam police brief itu juga berfungsi sebagai ajakan kepada pembuat kebijakan atau mempertimbangkan bahkan mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun. Oleh karena itu, penutup harus ditulis secara singkat, jelas, dan persuasif tanpa terkesan memaksa. Bahasa yang digunakan itu harus menunjukkan urgensi suatu kebijakan dengan tetap mempertahankan objektivitas. Dalam bidang agribisnis, kesimpulan dan penutup itu sangat penting karena menjadi bagian terakhir yang akan dibaca oleh sebuah pembuat kebijakan. Apabila bagian ini disusun secara baik, maka peluang rekomendasi untuk dipertimbangkan akan semakin besar. Nah, sebaliknya jika kesimpulan kurang jelas atau tidak sesuai dengan hasil analisis, maka keseluruhan isi policy brief itu dapat kehilangan kekuatan ataupun argumensi. Kesimpulan juga menjadi indikator bahwa seluruh pembahasan dalam policy brief itu telah tersusun secara sistematis. Melalui bagian ini, pembaca memperoleh gambaran akhir mengenai permasalahan yang dibahas, menyebabkan alternatif solusi yang tersedia, serta rekomendasi kebijakan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan. Nah, penutup dan kesimpulan materi policy brief. Nah, kesimpulan merupakan bagian akhir dari keseluruhan materi seperti yang saya jelaskan di atas, yang berfungsi untuk merangkul seluruh pembahasan mulai dari pengertian policy brief, tujuan penyusunan, struktur, organisasi, analisis masalah, alternatif kebijakan, hingga rekomendasi kebijakan. Pada bagian ini, penyusunan itu memberikan gambaran umum bahwa seluruh tahap penyusunan policy brief itu saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis agar menghasilkan dokumen yang berkualitas. Policy brief itu bukan hanya sekedar dokumen ringkas hasil penelitian, tetapi merupakan alat komunikasi kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembuat keputusan. Melalui policy brief, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Kesimpulan juga menegaskan bahwa kualitas suatu policy brief itu sangat dipengaruhi oleh kualitas data, ketepatan analisis, serta kemampuan penyusunan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam bidang agribisnis, policy brief itu memiliki peranan penting karena mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi petani seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, perubahan iklim, dan pemasaran hasil pertanian dapat disampaikan melalui policy brief, sehingga pemerintah memperoleh dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Nah, perkembangan sektor pertanian
Agribisnis itu menghadapi beberapa tantangan yang semakin kompleks. Permasalahan tersebut meliputi perubahan iklim, keterbatasan lahan, rendahnya produktivitas, fluktuasi harga komoditas, hingga saingan pasar yang semakin ketat. Untuk mengatasi keterbatasan persoalan tersebut, pemerintah itu memerlukan kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah. Nah, tujuan kesimpulan akhir adalah memberikan gambaran penyeluruhan mengenai seluruh materi yang telah dipelajari. Selain itu, kesimpulan itu bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa penyusunan polibrief itu harus dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Nah, tujuan lainnya itu adalah menunjukkan bahwa polibrief itu merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, efektif, dan berbasis data. Dalam bidang agribisnis itu, tujuan akhir adalah mendorong lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, produktivitas petani, serta pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Mengapa polibrief itu sangat penting? Ya, karena menjadi penghubung antara dunia akademik dengan dunia pemerintahan. Hasil dari penelitian yang sebelumnya hanya menjadi dokumen ilmiah dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang praktis dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Nah, selain itu, polibrief itu membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat karena informasi yang disampaikan itu telah diringkas dan difokuskan pada inti permasalahan berdasarkan solusi dan tawaran. Dalam agribisnis itu, keberadaan polibrief itu dapat meningkatkan kualitas kebijakan sehingga program pemerintah itu menjadi lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran. Nah, prinsip-prinsip yang harus diingatkan itu berbasis bukti. Sebuah informasi itu harus berasal dari data dan penelitian yang valid. Nah, selanjutnya objektif. Nah, analisis itu dilakukan berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selanjutnya ringkas. Isi polibrief itu harus singkat tetapi tetap lengkap. Yang selanjutnya itu jelas. Bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya itu selektif. Polibrief itu harus menawarkan solusi yang relatif terhadap masalah yang dibahas. Selanjutnya relevan. Apa itu relevan? Isi polibrief itu harus sesuai dengan kebutuhan pembuat kebijakan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, ciri-ciri polibrief yang berkualitas. Yang pertama itu membahas suatu isu kebijakan secara fokus, menggunakan data yang valid dan terbaru. Analisis masalah itu dilakukan secara logis, menawarkan beberapa alternatif kebijakan, memberikan rekomendasi yang realistis, menggunakan bahasa yang sederhana, disusun secara sistematis sesuai struktur yang benar, dan memudahkan memahami dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Nah, syarat-syarat polibrief yang baik itu menggunakan data yang terpercaya, memiliki tujuan yang jelas, analisis sesuai dengan kondisi di lapangan, rekomendasi dapat diterapkan, menggunakan bahasa yang efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, cara penyusunan polibrief itu pertama itu menentukan isu kebijakan, kedua itu mengumpulkan data dan informasi, ketiga itu penyusunan latar belakang masalah, keempat itu melakukan analisis masalah, yang kelima itu menyusunkan alternatif kebijakan, keenam itu menentukan rekomendasi terbaik, yang ketujuh itu menyusun polibrief sesuai struktur, yang kedelapan itu melakukan evaluasi dan revisi sebelum publikasi. Nah, bagaimana implementasi polibrief? Polibrief itu diimplementasikan dengan menyampaikan kepada pemerintah, kementerian dinas, DPR, DPRD, maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, polibrief itu juga dapat digunakan untuk seminar, forum diskusi, audiensi, atau konsultan publik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, di mana polibrief itu digunakan? Nah, polibrief itu digunakan di berbagai lembaga, antara lain
Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Bapeda, DPR ataupun DPRD, kepenguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi penelitian, koperasi, lembaga swadaya masalah, dan perusahaan agribisnis. Nah, selanjutnya contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 2022 dan 2024, yaitu kelangkaan pupuk subsidi. Nah, pada tahun 2022 hingga tahun 2024 itu banyak petani yang di berbagai daerah di Indonesia itu mengalami kesulitan memproduksi pupuk bersubsidi. Penyebabnya antara lain itu kekurangan alokasi pupuk, perubahan aturan penyaluran, dan peningkatan harga bahan baku pupuk di dunia akibatnya itu akibat konflik Rusia dan Ukraina. Nah, banyak petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal sehingga biaya produksi itu meningkat. Kebijakan pemerintah itu apa? Perubahan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui RDKK, penambahan anggaran subsidi pupuk, dan penyederhanakan jenis pupuk bersubsidi. Contoh rekomendasi Polifri itu memperbaiki sistem distribusi pupuk, memperbarui data petani secara berkala, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk. Contoh studi kasus selanjutnya itu penyakit mulut dan kuku. Nah, pada ternak di Indonesia itu pada tahun 2022 ya. Contoh kasusnya apa? Di Indonesia itu mengalami wadah penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi dan kerbau di berbagai provinsi. Nah, penyakit ini itu menyebabkan banyak ternak sakit bahkan mati sehingga produksi daging dan susu menurun. Peternak mengalami kerugian yang cukup besar. Kebijakan pemerintah ada 3, yaitu program vaksin nasional, pembatasan lalu lintas ternak, pemberian kompensasi bagi peternak tertentu. Contoh rekomendasi apa? Yaitu mempercepat distribusi vaksin, memperkuat biosecurity peternak, memberikan edukasi peternak. Nah, contoh kasus selanjutnya itu fenomena El Nino dan kekeringan. Itu pada tahun 2023. Nah, fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau lebih panjang sehingga banyak daerah itu mengalami kekeringan. Produksi padi, jagung, dan hortikultura itu mengalami penurunan karena kekurangan air. Kebijakan pemerintah, bantuan pompa air, program kecepatan tanah, dan pembangunan embung. Nah, contoh rekomendasinya itu pengembangan irigasi hemat air, varietas tanaman tahan kekeringan, dan sistem pengeringan dini iklim. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2023 itu ada wabah Afrinca Swines fever. Nah, wabah ASV itu menyerang peternak babi di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan beberapa wilayah lainnya ya. Banyak ternak itu mati sehingga peternak mengalami kerugian miliaran rupiah. Kebijakan pemerintah, pengawasan lalu lintas ternak, edukasi biosecurity, pemusnahan ternak yang terinfeksi. Nah, contoh rekomendasi itu apa? Penguatan sistem pengawasan penyakit hewan, membantu modal bagi peternak yang terdampak harusnya, dan penelitian vaksin. Seterusnya contoh kasus kenaikan harga beras nasional pada tahun 2023 sampai 2024 kalau nggak salah. Nah, harga beras di Indonesia itu meningkat cukup tinggi akibat produksi yang menurun, dampak El Nino itu serta tingginya permintaan. Nah, kondisi ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah, operasi pasar, bantuan pangan beras, dan impor beras. Nah, contoh rekomendasi itu apa?
Contoh rekomendasinya cocok itu meningkatkan produktivitas padi, memperluas irigasi, dan memperkuat cadangan pangan pemerintah. Nah, contoh kasus lain itu pada masa pandemi COVID-19 terhadap sektor pertanian. Nah, itu terjadi pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, kasusnya itu pandemi COVID-19 itu menyebabkan keterganggunya distribusi hasil pertanian, kesulitan memperoleh sarana produksi, dan menurunnya permintaan dari sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Kebijakan pemerintah itu bantuan sosial, kredit usaha rakyat ataupun KUR pertanian, dan program pemulihan ekonomi nasional ataupun disebut dengan PEN. Contoh rekomendasi yang cocok itu digitalisasi pemasaran hasil pertanian, memperkuat rantai pasok pangan, dan dukungan pembiayaan petani. Itu menurut kita itu sangat penting karena petani itu pada masa COVID-19 itu memang sangat membutuhkan dukungan pembiayaan petani karena ketergangguannya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu serangan hama wereng pada tanaman padi itu pada tahun 2020 sampai 2023 ya. Berdasarkan beberapa daerah di Pulau Jawa mengalami serangan hama wereng yang menyebabkan gagal panen. Banyak petani mengalami kerugian akibat penurunan hasil panen. Kebijakan pemerintah itu pengendalian hama terpadu, bantuan pestisida, dan pendampingan penyuluhan. Nah, contoh rekomendasi itu penerapan pengendalian hama terpadu ataupun PHT, penggunaan varietas tanaman tahan hama, pelatihan petani. Nah, selanjutnya ada contoh kasus lagi tentang fluktuasi harga cabai. Nah, hampir setiap tahun, misalnya pada tahun, kalau nggak salah pada tahun 2021 dan 2024. Nah, kasusnya apa? Harga cabai itu sering mengalami kenaikan yang sangat tinggi ketika pasokan berkurang akibat cuaca ekstrim ataupun gagal panen. Nah, sebaliknya, pada saat panen raya itu, harga dapat turun drastis sehingga petani merugi. Nah, kebijakan pemerintah itu apa? Operasi pasar, distribusi antar wilayah, dan penguatan informasi wilayah. Contoh rekomendasi itu mengembangkan sistem penyampaian hasil, mengelola cabai menjadi produk olahan, dan menguatkan kemitraan pemasaran. Selanjutnya ada contoh kasus gagal panen akibat banjir di Aceh itu pada tahun 2022 sampai 2024. Nah, beberapa kabupaten di Aceh mengalami banjir yang merendam lahan pertanian sehingga banyak petani itu mengalami gagal panen. Selain kehilangan hasil produksi, petani juga mengalami kerusakan sarana pertanian. Nah, kebijakan dari pemerintah itu apa? Bantuan benih, rehabilitas jaringan irigasi, dan bantuan alat dan mesin pertanian. Contoh rekomendasi itu pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, asuransi usaha tani, sistem peringatan dini bencana, dan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrim. Ini